Orang bernama Syekh Muhammad Al-Busiri, ini orang Maroko sebenarnya. Asalnya orang Maroko, kemudian mengembara sampai ke Mesir. Dulu kan nggak ada paspor-pasporan, bebas saja orang jalan tuh. Di Mesir tinggal di Alexandria, berguru pada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu muridnya siapa? Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Asyadzili muridnya Syekh Abdus Salam bin Mashish. Abdus Salam bin Mashish kuburannya di Tituan, Maroko. Abdus Salam bin Mashish muridnya Syekh Abu Madjan Al-Ghauth. Kuburannya di Wahron Al-Jazair. Saya sudah ziarah sudah. Abu Madjan Al-Ghauth, wali besar, kuburan di Wahron Al-Jazair, punya murid Abdus Salam ibn Mashish. Terkenal sholawatnya itu. Cesplong sholawatnya. Kuburan di Tituan, Maroko, punya murid Abul Hasan Asyadzili, makomnya di Kumetro, Mesir, di Padang Pasir. Beliau terkenal dengan hizib apa? Hizib Nasr dan hizib Bahar. Punya murid Abul Abbas Al-Mursi, makomnya di Iskandaria, di masjid. Nah, nanti Abul Abbas Al-Mursi punya murid yang terkenal, satu Muhammad Al-Busiri, dua Ibnu Athaillah Al-Iskandarinya punya kitab Hikam. Jadi Hikam itu muridnya sama gurunya dengan Muhammad Al-Busiri ini. Muhammad Al-Busiri ini suatu ketika sakit stroke, nggak bisa bangun 1 bulan. Akhirnya suatu ketika, satu malam, mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kalau orang mimpi jumpa Rasulullah tidak bisa bohong, itu benar-benar Rasulullah. Kalau jumpa dengan siapapun itu bisa itu jin, setan. Saya mimpi jumpa dengan Sunan Gunung Jati, itu bisa setan tuh. Saya mimpi jumpa dengan Raja Brawijaya, itu setan, itu jin itu. Kalau mimpi jumpa Rasulullah pasti benar. Setan, jin nggak bisa menirunya. Nah, beliau mengadu, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, nggak bisa bangun. Saya ingin menggubah syair qasidah yang isinya muji-muji engkau ya Rasulullah. Ya silakan. 1 minggu mimpi ketemu lagi, mimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Alhamdulillah selesai. Coba dibaca. Saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa masaha wa radhiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa. Rasul tersenyum setelah selesai mendengarkan qasidahnya ini. Rasul tersenyum dan senang dan mengusap-ngusap badannya, besoknya sembuh. Nah, cerita ini terulang. Dongeng terjadi begini terulang. Saya punya guru, saya punya dosen, sepuh, Allahyarhamu sudah, Profesor Dr. Abdul Aziz Ubaid dari Mesir, orang Tonto. Nah, beliau punya sepupu namanya Muhammad Mahmasoni. Sepupunya terjadi begini. Waktu sudah baru umur 14 tahun, sudah hafal Quran, si sepupunya ini. Sepupunya guru saya. Sudah hafal Quran, ayahnya senang. Senang sekali ayahnya, kamu sudah hafal Quran, alhamdulillah. Tapi kamu ngapalin burdah ya. Kamu ngapalin burdah ya. Enggak mau. Ngapain Pak lah ngapalin burdah, sudah hafal Quran sudah. Ngapain ngapal burdah? Udah, ya sudah. Ayahnya enggak maksa. Setelah tua, setelah sepuh sih, sepupunya guru saya ini, Muhammad Al-Mahmasoni ini, sama dongengnya, kejadiannya, stroke. Setelah stroke dia ingat, ayahnya pernah perintah suruh ngapalin burdah. Akhirnya dia ngapalin, sembuh setelah hafal ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya qasidah burdah yang selalu dibaca oleh guru saya, Kiai Haji Ali Maksum, Rois Am NU tahun 79 ya. 79 sampai ya. Rois Am Ali Maksum, Jogja, Krapyak Jogja, itu guru saya dan gurunya Gusmus, gurunya Gus Dur juga, gurunya Kiai Khalil juga, bapaknya Mas Yakut, bapaknya Khatib Am, itu juga muridnya Kiai Ali Maksum. Itu kalau lagi santai pasti yang dibaca itu burdah. Maka burdah terkenal sekali, mujarab, manjur, efektif untuk segala tujuan. Kita mulai insya Allah baca ini dengan kita hayati dan kita resapi
tujuan atau arti kandungan dari burdah ini. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadal barqu fi dhalma'i min idami. Dan burdah ini banyak mensyarahi. Antaranya mensyarahi adalah Syekh Ahmad Al-Bajuri. Ini juga banyak sekali yang mensyarahi, banyak sekali. Diterjemah dengan berbagai bahasa, Perancis, Inggris, ada semua terjemahannya. Dan ada yang mensyarahi dari sisi balaghahnya, ada dari sisi i'rabnya, ada dari sisi kesusastraan balaghah, arud dan bayan badi' ma'aninya, ada yang dari spiritualitasnya. Di antaranya yang mensyarahi adalah Syekh Ahmad Al-Bajuri mengatakan, inna kamalatihi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa wa syama'ilahu la tustaqsa. Kesempurnaan Nabi Muhammad tidak bisa dihitung dan tidak ada ujung akhirnya. Oleh karena itu, fal madihuna li janabil ali wal wasifuna kamalil jali muqassirun amma hunalika qasirun an adai dzalik. Setiap orang yang memuji Nabi Muhammad, menghitung kesempurnaannya Nabi Muhammad, tidak akan selesai, nggak akan tuntas, nggak akan tuntas. Waqad wasafallahu ta'ala, Allah sendiri sudah memuji beliau dengan memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat luar biasa. Maka kalau sudah Allah memuji, berarti kesempurnaan Nabi Muhammad juga tanpa ada ujungnya, tidak bisa dihitung. Nanti akan kita jumpai dalam qasidah ini. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa? Apakah karena engkau teringat, kangen, rindu pada tetanggamu yang ada di dusun Dhi Salam? Katakanlah perempuan misalkan. Apakah karena engkau rindu, kangen pada tetanggamu perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Mazat tadam anjara min muqlatin biddam. Sampai-sampai engkau menangis terus-menerus, tidak henti-henti, sampai air matamu bercampur darah. Apa karena sangat rindu kamu pada perempuan atau pada teman yang ada di desa Dhi Salam, kamu menangis terus-menerus, sampai air matamu bercampur darah. Baru kali ini saya lihat ada orang yang menangis sampai sehebat itu. Kenapa? Atau amhabbatir rih min tilqa'i kadhimatin, atau kau teringat suatu ketika angin bertiup kencang dari arah dusun Kadhimah, apa karena itu kamu menangis? Ingat itu. Atau wa umadul barqu fi dhulma'i min idham, atau kau teringat suatu malam gelap gulita, kilatnya berkilat di desa, di dusun Idham. Kenapa sih kamu menangis? Apa kamu ingat kejadian itu kejadian angin kencang bertiup dari arah dusun Kadhimah? Atau engkau teringat suatu ketika di dusun Idham malam gelap gulita berkilat? Kenapa engkau menangis terus? Fama li ainaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Fama li ainaika, kenapa kedua matamu? Ingkul takfufa, kalau engkau katakan wahai dua mata berhenti, jangan nangis, hamata malah semakin mabuk, malah semakin menjadi-jadi nangisnya. Kalau disuruh berhenti malah semakin menjadi-jadi. Apa itu? Oh, fufata artinya tahanlah, kamu jangan menangis. Hamata malah semakin mengalir air mata yang deras. Dah. Wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Kenapa hatimu, kalau kamu katakan wahai hati, tenang, jangan gelisah, malah semakin yahim, semakin gak karu-karuan. Jadi pasti ini luar biasa, ada hal yang sangat luar biasa.
Ayah sabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi. Ayah sabu sabbu, apa mengira bahwa cinta itu bisa disimpan? Bisa disimpan rasa cinta itu? Nggak bisa disembunyikan. Ma baina munsajimin wa mutarim, antara dalam dadamu lah, dalam sela-sela tulang rusukmu. Habis disimpan di situ rasa cinta? Nggak bisa disimpan. Kamu pasti lagi mabuk cinta, itu pasti itu. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami. Seandainya bukan karena cinta, tanpa cinta, tidak mungkin engkau atau tidak seseorang atau engkau menangisi reruntuhan. Misalkan datang ke satu desa, di situ desanya sudah runtuh, rumahnya sudah hancur, kamu nangis, itu pasti ada rasa cinta itu. Ya kalau nggak rasa cinta ya biasa-biasa aja, biasa aja. Tapi ketika kita masuk, misalkan datang ke desa yang dulu saya di situ, yang dulu kita lahir di situ atau pernah lama di situ, kok sekarang runtuh desanya, rumah yang dulu bekas saya tinggal sekarang hancur, pasti menangis. Karena ada rasa cinta. Tapi kalau kita masuk desa yang nggak pernah kita tinggal di situ, melihat rumah runtuh, ya nggak begitu sedih. Nah, karena ada kenangan, ada alaqah, ada kenangan tersendiri, kesan tersendiri ketika masuk ke desa itu, rumah runtuh, desanya hancur, kita nangis, itu berarti ada rasa cinta. Wala arta li dzikri bani wal alami, dan engkau apa itu tuh enaknya? Begadang. Begadang apa? Tidak bisa tidur itu loh. Apa? Tidak bisa tidur. Insomnia. Kalau tidak karena rasa cinta, kamu atau orang tidak akan terjadi insomnia, begadang, tidak bisa tidur, kalau tidak karena mengingat pohon alban dan gunung alam. Jadi kita sendiri sering habis pulang dari mana, Gunung Bromo atau dari mana daerah yang indah, kita nggak bisa tidur, ingat. Nah itu pasti. Jadi kamu ini nggak usah mungkir, nggak usah disembunyikan, pasti kamu ada kenangan nih. Siapa yang kamu kenang ini? Apa tetangga udah di salam, atau teringat waktu ada angin bertiup kencang dari arah dusun Kadimah, atau malam gelap gulita di dusun Idom, atau karena kau teringat keruntuhan satu dusun. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami. Bagaimana kau mengingkari cinta? Air matamu yang mengalir itu loh, itu menunjukkan syahidat, membuktikan kamu itu lagi mabuk cinta. Lagi kasmaran, air mata dan rasa sakit. Kamu juga sakit, kurus kering tuh, wasakom. Coba kamu tuh kurus kering tuh, pasti kamu dari mabuk cinta. Gak mungkin bilang tidak. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bagaimana kau bisa mengingkari cinta setelah menyaksikan dengan cintamu itu udulud dam'i, air mata mengalir, wasakom, dan kamu sendiri badan kamu enggak sehat, sakit. Wa athbatal wadu khatai abratin wadana mithal bahari ala khaddaika wal anami. Begitu pula kesedihan itu membuktikan kesedihan yang ada pada diri karena kamu di kasman itu api rasa rindu, api rasa asmara itu telah dibuktikan dengan coba itu garis yang ada di dua pipimu sampai bergaris, ada bekas air mata yang terus menerus mengalir bagaikan sungai tuh, bagaikan apa kalen apa aliran air apa namanya yang nggak bisa mungkir pasti itu. Nah, sampai di sini kita teruskan besok insya Allah. Mudah-mudahan ada barokahnya.
Ini muqaddimah menggambarkan rasa cinta yang dialami oleh Syekh Muhammad Al-Busiri kepada Rasulullah SAW. Hanya digambarkan awal mulanya dengan hubungan asmara dua kekasih. Atau ini gambarannya, tapi ini maksudnya menggambarkan rasa cinta, rasa mabok lah, kasmaran betul. Beliau kepada Nabi Muhammad. Kita baca bareng yang sudah kita baca ini. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro mim muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tasdafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala ariqtali dhikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami wa athbatal wajdu khattai abratin wadana mithlal bahari ala khoddaika wal anami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.